Orang dalam MotoGP secara jelas mengungkapkan bahwa satu-satunya harapan seorang pembalap yang mungkin mengalahkan Marc Marquez saat ini adalah Bezzecchi. Namun, mungkinkah itu terjadi minggu depan? Dan bagaimana bisa begitu? Di sisi lain, Ducati, tim VR46 terang-terangan menolak tawaran Ducati untuk mendapatkan dua motor spek pabrikan yaitu GP26 pada tahun depan. Kenapa? Padahal tim-tim lain berlomba-lomba untuk mendapatkan mesin yang sama dengan spek pabrikan. Dan ada Acosta yang tunjukkan bahwa kekuatan KTM sudah mentok untuk mengejar Ducati. Apakah menyerah? Dan Yamaha menjalani balapan konyol karena semua pembalapnya berada di barisan belakang. Nah, seperti apa lengkapnya dan serunya berita kali ini, kita bahas. Aprilia terus menunjukkan performa impresif dan mempertahankan statusnya sebagai ancaman terbesar bagi dominasi Ducati di ajang MotoGP. Hal ini terlihat jelas selama Grand Prix Austria, di mana Marco Bezzecchi kembali menampilkan performa luar biasa dengan motor Aprilia RSCP-nya. Sejak meraih kemenangan Grand Prix di Inggris di akhir Mei, Bezzecchi dan tim Aprilia secara konsisten menjadi pesaing utama dalam perebutan podium. Pembalap asal Italia tersebut nyaris menyalip Marc Marquez di Grand Prix Belanda. Tampil kuat di Jerman sebelum mengalami kecelakaan saat sedang menuju posisi kedua. Serta memimpin sebagian besar balapan di Ceko sebelum akhirnya finish di posisi kedua di belakang pembalap Ducati. Penampilan mengesankan Bezzecchi berlanjut di Austria, sebuah sirkuit yang secara historis tidak terlalu bersahabat bagi Aprilia. Dia berhasil meraih pole position dan memimpin balapan selama 18 dari total 28 putaran. Sayangnya, sebuah masalah teknis yang belum dijelaskan menyebabkan Bezzecchi kehilangan posisi, dan dia harus puas finish di tempat ketiga saat melewati garis akhir. Performa kompetitif yang ditunjukkan di trek yang selama ini dianggap sebagai kelemahan Aprilia memberikan harapan besar untuk 9 putaran tersisa musim ini. Aprilia dan Bezzecchi kini memiliki peluang nyata untuk meraih lebih banyak kemenangan di sisa musim ini. Akhir pekan depan, MotoGP akan menggelar balapan di sirkuit baru Balaton Park, Hungaria, sebuah trek yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh motor MotoGP. Hal ini membuka kemungkinan baru bagi semua pembalap dan tim. Jordan Moorland, pembawa acara Crash MotoGP Podcast, mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi Bezzecchi di Hungaria. Belum ada yang pernah balapan di sana dengan motor MotoGP, dan saya pikir Bezzecchi bisa tampil sangat-sangat baik di Hungaria, ujarnya. Entah mengapa, setiap kali ada trek baru, Bezzecchi selalu tampil menonjol. Ketika balapan digelar di India misalnya, dia menunjukkan performa luar biasa dan benar-benar mendominasi. Dalam kondisi seperti sekarang ini, setiap 2 minggu sekali, dia selalu berada di dekat Marc Marquez. Dia sudah membuktikan di Sachsenring, Silverstone, Brno, dan akhir pekan ini di Austria. Meskipun dia sedikit kecewa dengan masalah teknis yang dialaminya saat balapan, Bezzecchi tetap bisa mengambil sisi positif dari penampilannya. Senada dengan Moorland, jurnalis senior Kasi.net, Lewis Duncan, juga memberikan pandangannya mengenai prospek Aprilia dan Bezzecchi di sirkuit Balaton Park. Secara teori, Balaton Park memiliki karakteristik stop and go yang mirip dengan sirkuit Austria. Biasanya, karakter trek seperti ini kurang cocok untuk motor Aprilia jika dibandingkan dengan sirkuit lainnya. Namun, seperti yang kita lihat di Austria, motor Aprilia justru tampil kuat. India menjadi perbandingan yang relevan, karena kedua sirkuit ini menggunakan jenis karkas ban yang sama. Mungkin, ada faktor tertentu di balik performa Bezzecchi yang lebih cocok dengan kondisi ini dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Yang jelas, kecepatan di atas motor ini memang luar biasa. Kita telah melihat Bezzecchi yang tampil cepat di berbagai sirkuit dengan karakter dan layout yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga menyaksikan Aprilia tampil kuat di banyak sirkuit, yang membuktikan bahwa anggapan umum tentang kelemahan motor ini tidak sepenuhnya benar. Dalam kondisi seperti sekarang, kita bisa mengharapkan Bezzecchi dan Aprilia untuk terus berada di barisan depan setiap akhir pekan. Motor Aprilia saat ini jelas merupakan motor paling konsisten selain motor Marc Marquez. Memasuki paruh kedua musim, serangkaian sirkuit yang akan datang tampaknya akan menguntungkan Aprilia. Barcelona misalnya, merupakan trek yang secara historis cocok dengan karakter motor Aprilia. Selain itu, Misano, yang dikenal sebagai salah satu trek favorit Bezzecchi, menjadi peluang besar berikutnya. Terakhir,
Duncan menambahkan bahwa seri-seri balapan flyaway yang akan digelar di luar Eropa juga seringkali memberikan dinamika baru yang bisa menguntungkan tim-tim yang sedang dalam momentum. Seri-seri flyaway ini seringkali menjadi semacam pengaturan ulang. Bila Aprilia dan BCC bisa mempertahankan konsistensi, bukan tidak mungkin mereka akan terus menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar di sisa musim ini. Berita kedua, ada keputusan tim yang tak lazim nih, yaitu tim VR46 menolak motor GP26 atau spek terbaru untuk tahun depan. Tim Ducati VR46 kembali menjadi pusat perhatian di bursa transfer pembalap MotoGP. Terlebih di tengah isu kepindahan Pedro Acosta dan dinamika kontrak para pembalap. Di balik semua rumor itu, keputusan strategis tim yang dipimpin oleh legenda MotoGP Valentino Rossi terkait motor yang akan mereka gunakan pada musim 2026 justru menjadi topik yang tidak kalah menarik dan cukup mengejutkan. Meskipun memiliki opsi untuk menerima motor terbaru dari Ducati, yakni Desmos edisi GP26, tim VR46 memilih untuk tetap menggunakan konfigurasi yang sama seperti musim ini, yaitu satu motor spek pabrikan atau nantinya GP26 dan satu motor versi tahun sebelumnya. Ini menjadi keputusan penting karena bertentangan dengan pendekatan banyak tim satelit lainnya yang berlomba-lomba untuk mendapatkan spesifikasi mesin terbaru demi performa maksimal. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Alessio Salucci atau Uccio, tangan kanan Valentino Rossi, sekaligus salah satu pengambil keputusan utama dalam struktur VR46 Racing. Dalam wawancaranya dengan Speedweek, Salucci menjelaskan alasannya dibalik keputusan tersebut. Ducati bertanya kepada kami apakah kami menginginkan dua motor pabrikan untuk tahun 2026. Saya bilang tidak. Kami memilih untuk melanjutkan seperti musim ini, yakni dengan satu motor spek pabrikan dan satu motor tahun sebelumnya. Jika Ducati ingin memberikan motor pabrikan itu kepada tim lain, itu terserah mereka. Keputusan untuk menolak dua motor pabrikan ini jelas bukan langkah yang umum, terutama di era MotoGP modern di mana setiap tim ingin menutup celah performa sekecil mungkin dengan menggunakan mesin terbaru. Namun bagi VR46 ini bukan sekedar soal kecepatan, tapi juga menyangkut struktur tim, sumber daya teknis, dan pengembangan pembalap. Selama beberapa musim terakhir, pendekatan satu motor pabrikan dan satu motor tahun sebelumnya terbukti cukup efektif untuk tim ini. Musim ini misalnya, Fabio Di Gia menjadi satu-satunya pembalap non-pabrikan yang mendapatkan akses penuh ke motor GP25, dan dia menunjukkan performa kompetitif yang stabil. Keberhasilan ini kemungkinan menjadi landasan bagi keputusan tim untuk mempertahankan format serupa di tahun 2026. Selain itu, VR46 juga tampaknya memilih untuk menjaga fokus dalam mengembangkan pembalap, bukan hanya mengejar teknologi terbaru. Sejak awal, proyek ini dibangun bukan hanya untuk menang, tapi juga sebagai wadah bagi lulusan VR46 Academy untuk tumbuh dan berkembang di level tertinggi. Sementara VR46 mengambil pendekatan konservatif dan strategis, tim satelit Ducati lain seperti Gresini Racing diprediksikan akan menerima motor GP26 tahun depan. Mengingat performa impresif Alex Marquez musim ini, besar kemungkinan dia akan menjadi salah satu dari sedikit pembalap non-pabrikan yang mendapatkan motor dengan spek GP26 atau setidaknya versi modifikasi dari GP25. Berita ketiga, Pedro Acosta kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di MotoGP musim ini. Meski gagal memperpanjang rekor podium menjadi 4 kali berturut-turut, pembalap asal Spanyol itu tetap solid dan menutup Grand Prix Austria di posisi keempat. Balapan di Red Bull Ring, kandang KTM, sejatinya menjadi peluang besar bagi Acosta untuk meraih naik podium. Dia sempat bertahan di posisi ketiga dengan 10 putaran tersisa, setelah berhasil menyalip Pecco Bagnaia yang performanya mulai menurun. Namun, posisinya direbut oleh Fermin Aldeguer dari tim Gresini, yang tampil luar biasa dan melaju hingga finish kedua di belakang Marc Marquez. Acosta akhirnya menyelesaikan balapan di posisi keempat, terpaut 3,4 detik dari Marco Bezzecchi Aprilia yang berada di posisi ketiga, dan unggul 2 detik dari Enea Bastianini dari tim Tech3 yang finish kelima. Dalam wawancara usai balapan, Acosta mengaku puas dengan pencapaian akhir pekan ini, terutama dengan kemajuan signifikan yang dibuat tim KTM. Dia juga memuji performa aero baru RC16 yang mulai debutnya di Austria, yang mirip dengan Ducati. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa karakteristik motor KTM masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kemampuan menikung yang menjadi keunggulan utama Ducati dan Aprilia. Kami terus melaju, hingga ban depan kami hancur, kata Acosta. Kami telah banyak meningkatkan manajemen ban depan, tapi pada akhirnya kami masih harus memaksa ban depan lebih keras dibandingkan motor lainnya saat masuk tikungan. Menurut Acosta, gaya balap KTM yang menuntut lebih banyak beban pada ban depan saat memasuki tikungan menjadi tantangan utama saat berhadapan dengan motor-motor kompetitif lainnya. Namun, terlepas dari itu, dia tetap melihat hasil ini sebagai pencapaian positif.
Tidak ada yang mudah, tapi kami harus bahagia. Kami sudah berada di 5 besar sepanjang akhir pekan. Kami membuat langkah yang besar dalam waktu balapan dan potensi kami di sini. Acosta juga menyoroti peningkatan performa dirinya dan tim KTM dibandingkan musim lalu. Pada balapan tahun sebelumnya, dia tertinggal 30 detik dari posisi pertama. Namun di Austria kali ini jaraknya hanya 7 detik dari pemenang balapan. Tahun lalu, saya terpaut 30 detik dari posisi pertama. Tahun ini kami hanya tertinggal 7 detik. Itu kemajuan besar. KTM masih punya beberapa hal yang bisa dimaksimalkan. Memang belum sepenuhnya stabil untuk musim ini, tapi kami terus belajar. Berita keempat, Yamaha tampaknya telah mencapai titik nadir dalam proyek MotoGP mereka. Di Red Bull Ring, Austria, salah satu sirkuit dengan karakter stop and go yang menuntut akselerasi dan stabilitas pengereman, keempat pembalap Yamaha berakhir di posisi paling bawah klasemen balapan. 4 motor Yamaha ada di 4 posisi terakhir. Ini bukan sekedar akhir pekan buruk, tapi menjadi indikasi serius dari masalah struktural yang tak kunjung selesai pada motor M1. Fabio Quartararo, Alex Rins, Miguel Oliveira, dan Jack Miller semuanya finish lebih dari 25 detik di belakang pemenang lomba, Marc Marquez dari Ducati. Bahkan terpaut hingga 37 detik untuk beberapa dari mereka. Tentu ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya Yamaha dalam mengejar ketertinggalan dari pabrikan Eropa belum membuahkan hasil yang substansial. Ironisnya, hanya dalam beberapa bulan terakhir, Yamaha sebenarnya sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Fabio Quartararo, juara dunia 2021, telah meraih 4 kali pole position sepanjang musim ini dan berhasil naik podium di GP Jerez. Tapi semua pencapaian itu seperti menguap begitu saja di Austria. Di sirkuit Spielberg, M1 kembali menunjukkan kelemahan lamanya. Minim traksi, kurang tenaga, dan sulit beradaptasi dengan ban belakang Michelin yang digunakan di sana. Ini memperkuat narasi bahwa mesin inline 4 Yamaha yang selama ini bertahankan demi kelincahan, kini menjadi beban di era modern MotoGP yang menggunakan tenaga dan grip teknis. Fabio Quartararo tidak menahan emosinya pasca balapan. Dia menyebut akhir pekan di Austria sebagai yang terburuk dalam musim 2025, dan bahkan mengkritik timnya secara langsung. Motornya terlalu banyak sliding, kurang cengkraman, tenaga, semuanya. Kami sedetik lebih lambat perputaran. Kami kehilangan potensi apapun, ujar Quartararo setelah sprint race hari Sabtu. Tugas saya adalah memaksimalkannya, tapi tugas Yamaha adalah akhirnya menghadirkan motor yang kompetitif. Sungguh konyol, semua motor kami berada di posisi terakhir. Dalam balapan utama hari Minggu, Quartararo menegaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan pelajaran atau feeling apapun dari motornya, dan menyebut balapan itu sia-sia. Satu-satunya motor yang berhasil saya salip adalah Yamaha lain, yaitu Jack Miller. Pernyataan itu merangkum frustasi kolektif para pembalap Yamaha, yang tidak hanya tertinggal dalam performa, tapi juga kehilangan arah dalam pengembangan motor. Salah satu pertanyaan besar yang kembali mengemuka adalah, sampai kapan Yamaha bertahan dengan filosofi mesin inline 4 di saat Ducati, KTM, dan Aprilia, dan bahkan Honda semua menggunakan mesin V4 yang memiliki keuntungan power delivery dan pengaturan elektronik yang lebih fleksibel. Yamaha malah masih bersikeras pada pendekatan lama.